Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Di bawah perhatian orang banyak, dua mengerikan tanpa kekuatan yang sama bertabrakan dengan ganas. Seperti meteoroid menabrak gunung. Begitu mereka bertabrakan, gelombang kejut mengamuk yang bisa dilihat dengan mata telanjang dengan panik terbentang keluar. Tanah dalam jarak belasan kaki dari keduanya segera hancur. Sementara banyak praktisi yang berada di dekatnya dengan tergesa-gesa mulai mundur. Takut mereka akan ditarik ke dalam kehancuran. Pada saat ini aula besar bergetar hebat saat suara keras tiba-tiba terdengar. Setelah itu semua orang menyaksikan saat bila cahaya kemasan yang memegang sikun tiba-tiba terbang mundur. Tubuhnya dengan cepat berputar di udara sebelum mendarat. Tetapi tanah tempat kakinya mendarat masih berubah menjadi debu. Sementara sikun menembak untuk mundur. Little Flame yang dibangun dengan baik juga dipaksa mundur oleh beberapa langkah. Tanah padat di bawah kakinya hancur berantakan meledak menjadi bubuk halus. Tak satu pun dari mereka memiliki keunggulan mutlak dalam pertukaran ini. Semua orang di aula menyaksikan hasil ini sementara keterkejutan muncul di mata mereka. Bahkan mata dari kekaisaran prasejarah dan wanita dari kekaisaran lembah kematian dipenuhi dengan ekspresi yang muram. Siapa itu Sikun? Dia adalah seorang ahli yang telah mencoba kesengsaraan nirvana kedua. Meskipun dia akhirnya gagal, semua orang tahu bahwa setelah kegagalan pertama, dia pasti akan memiliki lebih dari 70% peluang sukses dalam upaya berikutnya. Pada saat itu dia akan menjadi ahli nirvana 2 Yuan sejati. Tingkat kekuatan ini dianggap tingkat atas di wilayah barat laut. Meskipun begitu, dia sebenarnya tidak dapat memperoleh keuntungan sama sekali di tangan menara logam ini seperti pria asal misterius bahkan setelah secara pribadi berada dalam pertarungan. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Di satu sisi, keterkejutan juga terungkap di wajah Sisuan karena hasil ini. Dia sangat jelas memahami kekuatan kakaknya. Awalnya dia percaya bahwa begitu yang terakhir terlibat, dia pasti akan bisa menyapu semua orang. Namun apa yang muncul pada akhirnya adalah hasil di mana keduanya seimbang. Kau memang cukup terampil. Senyum hangat di wajah Sikun perlahan memudar sedikit. Sementara sepasang mata yang tajam dan dingin menatap tajam ke arah Little Flame. Setelah itu, senyum buas melintas di wajahnya. Namun fondasimu masih terlalu tipis. Kau berani menantang kekaisaran tebing iblisku hanya dengan kalian berdua. Sisuan, bawa anak buahmu dan tangkap bocah kecil itu. Aku ingin melihat badai seperti apa yang bisa mereka ciptakan hari ini. Jika dua Lindong diizinkan untuk bertindak dengan cara yang hebat dalam situasi saat ini, dia tahu bahwa itu akan mempengaruhi reputasi kekaisaran tebing iblisnya. Oleh karena itu Sikun telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Baik kakak. Ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajah Sisuan ketika dia mendengar kata-kata Sikun. Setelah itu tatapannya menatap tajam ke arah Lindong. Meskipun penampilan Little Flame telah jauh melebihi harapan mereka, selama Sikun bertindak untuk menahannya, Lindong bukanlah apa-apa. Pada saat ini teriakan Sikun terdengar banyak sosok tiba-tiba melesat keluar dari dalam aula besar. Ada cukup banyak wajah yang dikenal di antara mereka. Anehnya mereka adalah kelompok Leise yang ditangkap oleh Little Flame saat itu. Namun mereka saat ini menatapnya dengan mata yang ganas. Ekspresi dari banyak kerajaan di dalam aula besar juga sedikit berubah setelah menyaksikan pemandangan ini. Tampaknya kekaisaran tebing iblis ingin menghabisi duri seperti Lindong. Bahkan jika mereka harus menggunakan semua kekuatan mereka. Siapapun yang berani melangkah maju akan mati. Pada saat ini batang logam berwarna hitam di tangan Little Flame diayunkan dengan keras dan angin kencang yang menakutkan langsung membelah tanah. Cahaya dingin yang pekat berkedap-kedip pada sisik yang menutupi tongkat itu. Pada saat yang sama, aura ganas dan brutal menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Suaranya yang rendah dan dalam dipenuhi dengan aura kekerasan.
Kau tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu di tempat ini, ucap Si Kun dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergerak sekali lagi bergegas keluar. Cahaya emas melonjak dan gelombang demi gelombang serangan brutal yang gila menutupi Little Flame. Kilatan sengit juga muncul di mata Little Flame saat dia melihat Si Kun yang sekali lagi bergegas. Batang logam berwarna hitam di tangannya menari, membentuk banyak bayangan saat dia menggunakan kuda-kuda yang kuat untuk menghadapi Si Kun dengan kejam. Pada saat ini pertukaran antara keduanya kali ini bahkan lebih sengit dan lebih brutal dari sebelumnya. Setiap serangan berakibat fatal, jelas keduanya ingin membunuh pihak lain. Hah, Lindong, aku akan melihat siapa lagi yang akan melindungimu sekarang. Ekspresi padat di mata siswan juga langsung menjadi lebih kaya saat Little Flame dan Si Kun masuk ke dalam pertempuran. Dia memberi Lindong senyum menakutkan sementara cahaya kemasan yang menyilaukan melonjak keluar dari tubuhnya. Dia seperti prajurit surgawi berwarna emas saat dia menyerang ke depan. Mati, ucap siswan dengan suara yang dalam. Pada saat ini niat membunuh di mata kelompok Lei Se juga melonjak ketika siswan menyerang. Ditemani oleh raungan rendah banyak serangan ketajaman tak tertandingi yang menutupi tubuh Lindong. Dari kelihatannya, mereka jelas sudah memiliki niat untuk membunuhnya dengan cara apapun. Kekaisaran di sekitarnya Pada saat yang sama, kekaisaran di sekitarnya buru-buru mundur ketika mereka melihat situasi ini. Fiksi kecil asli telah jelas diperkuat menjadi pertempuran yang menentukan sampai mati antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak bukan orang biasa. Oleh karena itu, mereka tidak ingin ikut campur dalam pertempuran ini. Orang ini, meskipun dia memiliki ahli seperti itu di sampingnya, dia tidak terlalu kuat. Saat ini siswan dengan begitu banyak orang telah menyerangnya secara bersamaan. Mengingat kemampuan master simbol surganya, kemungkinan besar dia akan mengalami kesulitan besar untuk melawan. Pria besar bersenjata merah dari kekaisaran prasejarah menggelengkan kepalanya dan berkata ketika dia melihat pemandangan ini. Hah, tidak mungkin menggunakan kemampuan melarikan diri dari kunci rahasia kuno di aula kuno ini. Wanita berbaju ungu hitam dari kekaisaran lembah kematian juga berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka mendengar bahwa Lindong telah melarikan diri dari tangan kelompok siswan terakhir kali karena kunci rahasia kuno. Namun tempat ini adalah medan khusus. Karena kehadiran harta karun kuno, kemampuan kunci rahasia untuk melarikan diri ke kehampaan diblokir. Hah, anak kecil ini sepertinya salah perhitungan kali ini. Pada saat ini banyak tatapan di aula besar menyaksikan Lindong yang turun ke situasi dikelilingi saat ini. Mereka semua diam-diam menggelengkan kepala. Lindong secara alami juga merasakan tatapan di sekitarnya. Namun wajahnya tidak menunjukkan ekspresi panik yang diharapkan semua orang. Tatapannya tanpa riak saat dia menatap kelompok siswan yang bergegas. Tangannya juga tiba-tiba melambai. Detik berikutnya cahaya merah tiba-tiba keluar dari lengan bajunya. Boneka jiwa ya, benda ini tidak bisa menyelamatkanmu, ucap siswan tanpa sadar tertawa dingin ketika dia melihat cahaya merah yang keluar. Lei Se di sampingnya juga bergegas keluar sedikit lebih cepat. Kekuatan Yuan yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu dia melemparkan telapak tangannya dengan eksplosif ke arah cahaya merah yang keluar. Pada saat ini suara logam yang jernih menyebar saat Lei Se dan cahaya merah tiba-tiba bertabrakan. Semua orang segera melihat bahwa tubuh Lei Se tiba-tiba menegang. Setelah itu dia langsung menembak ke belakang sebelum akhirnya menabrak pilar batu yang sangat besar. Seteguk darah segar dimuntahkan. Pergantian kejadian yang tiba-tiba tak terduga menyebabkan kelompok siswan yang awalnya tersenyum dingin menjadi terkejut. Tatapan mereka buru-buru melihat ke arah cahaya merah hanya untuk mata mereka menyusut tiba-tiba. Apa? Boneka jiwa kelas 1? Pada saat ini banyak seruan bergema di aula besar. Kulit di kepala kebanyakan orang tiba-tiba menjadi agak mati rasa. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seorang lelaki kecil yang berasal dari kerajaan peringkat rendah yang tidak diketahui memiliki begitu banyak kartu truf yang kuat. Sial! Boneka jiwa orang ini benar-benar telah berevolusi. Ekspresi terkejut juga muncul di mata siswa. Dia bisa merasakan riak kuat yang tidak kalah dengannya dari boneka jiwa darah. Aku akan memblokir boneka jiwa ini. Semua orang akan mengejar Lindong.
Sisuan mengatupkan giginya dengan keras. Mereka akhirnya berhasil membuat Si Kun turun tangan dan menunda Little Flame yang paling sulit untuk dihadapi. Jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk menghabisi Lindong, kemungkinan akan cukup merepotkan di masa depan. Namun tepat ketika Sisuan bersiap untuk campur tangan dan memblokir boneka jiwa darah, yang terakhir tiba-tiba mengelak dan membuka jalan. Setelah itu tubuhnya menyerang para ahli lain dari Kekaisaran Tebing Iblis. Segera itu menjadi seperti serigala yang memasuki kawanan kambing karena membunuh banyak ahli dari Kekaisaran Tebing Iblis sampai mereka melarikan diri dengan menyedihkan ke segala arah. Aku tidak bisa disalahkan karena kau mencari kematianmu sendiri. Sisuan awalnya terkejut ketika dia melihat bahwa boneka jiwa darah tidak hanya tidak menyerangnya tetapi malah membuka jalan. Namun kegembiraan liar yang hebat segera melonjak di matanya. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya langsung bergegas menuju Lindong dengan cara seperti kilat. Semua pertarungan secara alami akan berakhir setelah Lindong dihabisi. Orang lain di aula besar juga sangat terkejut dengan tindakan Lindong ini. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk membiarkan Sisuan yang paling merepotkan lewat. Apakah dia berencana untuk mengandalkan kemampuannya untuk bertarung dengan satu tahap Yuan Nirvana Sisuan? Pada saat ini kecepatan Sisuan sangat cepat. Dia tidak memberi orang lain waktu terlalu banyak. Dalam beberapa waktu nafas, dia telah muncul di atas Lindong. Kekuatan Yuan di tubuhnya benar-benar dilepaskan tanpa menahan saat dia melemparkan pukulan ke depan. Aku ingin melihat bagaimana kau akan melarikan diri kali ini. Seketika kekuatan tekanan yang sangat besar disertai dengan fluktuasi liar dan keras menyapu. Langsung meretakkan tanah dan membentuk banyak garis retakan yang besar. Serangan Sisuan ini mencangkup kekuatan penuhnya. Jelas dia tidak berencana memberi Lindong kesempatan untuk melawan. Kau ingin kabur? Ucap Sisuan. Pada saat ini senyum mengejek muncul di wajah Lindong. Segera matanya tiba-tiba menjadi gelap dan keras. Telapak tangannya berputar dan Yuan power, mental, energi, dan kekuatan melahap melonjak dari dalam tubuhnya. Setelah itu mereka semua dituangkan ke dalam formasi alam semesta kuno di dantiannya. Seketika badai tak terlihat tiba-tiba terbentuk di sekitar Lindong. Ruang di sekitarnya samar-samar memiliki perasaan yang terdistorsi. Pelan menelan esensi raksasa, teriak Lindong. Pada saat ini Lindong tiba-tiba melangkah maju, warna hitam keabu-abuan menembus kedua matanya. Setelah itu energi aneh berwarna hitam keabu-abuan yang digabungkan dari ketiga energi itu tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Sebelum langsung menggumpal menjadi telapak tangan hitam keabu-abuan yang berukuran sekitar 10 kaki. Telapak tangan itu sepertinya menyembunyikan lubang besar berputar yang tak terhitung jumlahnya dan tampak sangat mengerikan. Ekspresi panas yang berapi-api melesat melewati mata Lindong saat telapak tangan terbentuk. Ini adalah pertama kalinya dia mengkatalisasi energi gabungan. Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat kekuatan energi gabungan ini. Saat ini sebuah pikiran melintas di benak Lindong. Telapak tangan hitam keabu-abuan tidak memiliki momentum yang terlalu menggetarkan jiwa. Hanya orang-orang dengan indera yang tajam yang dapat secara samar-samar merasakan kekuatannya. Tatapan semua orang di aula besar membawa ekspresi bangga ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar memiliki nyali untuk menghadapi Sisuan secara langsung. Sebagian besar orang yang hadir adalah ahli panggung Nirvana. Kelompok ini tidak kekurangan ahli yang telah mengalami kesengsaraan Nirvana. Oleh karena itu mereka dapat mengetahui dengan mata mereka sendiri bahwa kekuatan Yuan Lindong hanyalah setengah langkah menuju Nirvana. Meskipun energi mental Lindong tidak lemah, dia hanyalah seorang master simbol surga. Dan bahkan tidak dapat dianggap sebagai master simbol surga satu segel. Kemampuannya saat ini tidak cocok untuk Sisuan. Tentu saja secara alami, ada beberapa orang dengan penglihatan yang baik di antara orang-orang ini. Itu bersama dengan banyak kartu truf yang ditampilkan oleh Lindong, menyebabkan mereka takut meremehkannya. Tidak ada yang tahu apakah orang ini yang tampaknya penuh dengan kartu truf akan memiliki kekuatan tersembunyi yang tidak mereka sadari. Sementara banyak pemikiran berbeda mengalir di dalam aula besar. Telapak tangan berwarna abu-abu telah bertabrakan dengan serangan ledakan oleh Sisuan. Ledakan keras yang diharapkan saat tabrakan terjadi tidak muncul.
Pada saat itu kekuatan melahap yang sangat aneh dan kuat meletus dari telapak tangan hitam keabu-abuan. Di bawah kekuatan yang melahap ini, sejumlah besar serangan Yuan power liar dan keras Sisuan tiba-tiba menghilang. Sebaliknya cahaya yang mengalir di telapak tangan hitam keabu-abuan menjadi semakin terang, merusak. Mata Lindong sedingin es saat kata-katanya keluar dari tenggorokannya. Dengan berkurangnya serangan Sisuan yang tampaknya panik dan kejam dengan cepat melemah dengan cara yang sangat aneh. Setelah itu benar-benar hancur saat telapak tangan melesat melewatinya. Serangan Yuan power hancur oleh telapak tangan berwarna hitam keabu-abuan tidak hilang sebagai hasilnya. Kekuatannya tidak sedikit berkurang saat menekan tubuh Sisuan dengan cara seperti kilat sementara kejutan muncul di mata yang terakhir. Suara rendah dan dalam dipancarkan dari tubuh Sisuan. Setelah itu tubuhnya tampaknya telah menerima pukulan berat saat ditembak dengan menyedihkan. Dia terhuyung-huyung dan buru-buru melangkah di udara kosong dalam upaya untuk menstabilkan tubuhnya. Namun dia tidak berhasil dan akhirnya menabrak pilar batu. Kekuatan yang sangat besar secara langsung menyebabkan banyak garis retakan kecil dan padat menyebar langsung ke pilar batu. Pada saat ini Sisuan segera memuntahkan seteguk darah. Tampaknya ada beberapa benang remenan dari udara hitam keabu-abuan yang samar-samar hadir dalam warna merah tua yang dimuntahkan. Seketika bagian dalam aula sekali lagi sunyi ketika Sisuan memuntahkan seteguk darah segar. Semua percakapan pribadi tiba-tiba berhenti. Kali ini tatapan yang dilemparkan ke arah Lindong akhirnya menjadi sangat serius. Jika dikatakan bahwa kemunculan Little Flame dan boneka jiwa darat telah menyebabkan para ahli yang hadir untuk berhenti mengadopsi sikap meremehkan terhadap Little Flame, kali ini kekuatan sebenarnya yang Lindong tunjukkan telah menyebabkan mereka menarik keunggulannya. Mereka terkejut melihat kerajaan peringkat yang rendah. Anak kecil ini benar-benar aneh, ucap pria besar dari kekaisaran prasejarah. Di sampingnya, wanita dengan gaun hitam ungu juga perlahan menganggukkan kepalanya. Mampu melukai Sisuan yang telah melangkah ke tahap 1 Yuan Nirvana dengan kekuatan seseorang yang setengah langkah menuju Nirvana. Jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Sisuan akhirnya terhuyung-huyung berdiri di ruangan yang benar-benar sunyi. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan yang kaya. Jelas dia belum pulih dari tempat kejadian sebelumnya. Selama pertarungan terakhir mereka, Lindong harus mengandalkan kunci rahasia kuno di tangannya untuk melarikan diri bahkan setelah menggunakan semua kekuatannya. Sisuan benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lindong menjadi sekuat ini setelah tidak bertemu yang terakhir selama sekitar 1 bulan. Sial, mustahil. Wajah Sisuan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia seorang jenius dari kekaisaran tebing iblis benar-benar akan dikalahkan oleh anggota generasi muda yang tidak bernama yang berasal dari kerajaan peringkat rendah. Namun tepat ketika Sisuan bersiap untuk menyerang lagi untuk mempertahankan reputasinya, dia tiba-tiba mulai batuk dengan keras. Jejak darah terbatuk keluar dari mulutnya, sementara udara hitam keabu-abuan samar-samar hadir di dalamnya. Sisuan. Pada saat ini Sikun yang sedang bertarung sengit dengan Little Flame juga menemukan perkembangan tak terduga di sisi lain. Ekspresinya segera berubah saat dia bergegas membebaskan diri dari Little Flame. Dia muncul di samping Sisuan dalam sekejap mata. Jangan sentuh aku, ada yang aneh dengan kekuatan Yuan bocah ini. Ucap Sisuan menghentikan tangan Sikun yang sedang direntangkan saat tubuhnya sedikit bergetar. Di tubuh ini benang uap hitam keabu-abuan beredar secara acak di dalam tubuhnya. Energi aneh ini seperti sejenis racun. Itu akan berulang kali mengikis kekuatan Yuan di tubuhnya dimanapun dia lewat, dan mengubah bagian tubuhnya menjadi berantakan total. Mata Sikun juga sedikit menyusut saat melihat situasi ini. Dia melemparkan pukulan ke udara dan Yuan power yang kuat mengalir ke tubuh Sisuan. Sesaat kemudian, ekspresi terkejut juga muncul di wajahnya. Uap hitam keabu-abuan yang aneh itu secara tak terduga sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan kekuatannya, dia perlu menggunakan upaya yang sangat besar sebelum dia benar-benar dapat menyebarkan uap hitam keabu-abuan ini. Ekspresi lelah Sisuan hanya membaik setelah utas terakhir dari uap hitam keabu-abuan di dalam tubuhnya tersebar. Namun jelas bahwa dia terluka cukup parah. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Lindong lagi tidak lagi diremehkan.
Sebaliknya itu dipenuhi dengan ketakutan yang kuat. Para ahli dari Kekaisaran Tebing Iblis di aula besar telah dikejar oleh boneka jiwa darah, sampai mereka berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Mereka semua membawa luka saat bersembunyi di balik sikun. Tatapan mereka mengandung sedikit ketakutan ketika mereka melihat Lindong. Ini terutama terjadi pada kelompok Lese yang pernah bertukar pukulan dengannya. Mereka telah dengan jelas melihat adegan bagaimana Lindong telah melukai Sisuan sebelumnya. Saat ini hati mereka tampak persis sama dengan Sisuan. Ini terutama terjadi pada Chenmu ketika dia bertemu Lindong untuk pertama kalinya. Yang terakhir bahkan tidak layak untuk dilihat langsung. Namun posisi mereka saat ini tampaknya telah terbalik. Semua orang di aula besar memandang Kekaisaran Tebing Iblis yang menyedihkan. Meskipun mereka mempertahankan ekspresi tenang di permukaan, badai besar telah muncul di dalam hati setiap orang. Mereka semua mengerti bahwa jika masalah di sini menyebar, kemungkinan nama Lindong akan menjadi sangat terkenal bahkan di wilayah barat laut ini. Lindong adalah yang pertama dalam waktu yang begitu lama yang mampu memaksa orang-orang dari Kekaisaran Tebing Iblis sampai sedemikian rupa. Pada saat ini Little Flame sekali lagi berdiri di belakang Lindong. Batang logam berwarna hitam di tangannya hancur berkeping-keping di tanah. Kekuatan yang kuat menyebabkan tanah bergetar sedikit. Boneka jiwa darah itu juga bergegas kembali. Itu berdiri di sisi lain dari Little Flame. Baik boneka jiwa darah dan Little Flame, mereka tampak seperti dua makhluk kuat yang ganas saat mereka berdiri di samping Lindong. Aura dari hanya dua orang dan satu boneka yang berdiri di aula besar ini sudah cukup untuk menyebabkan Kekaisaran Tebing Iblis yang kuat mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Pada saat ini tidak ada yang berani mengungkapkan bahkan sedikit meremehkan. Para ahli yang bersiap untuk merebut kunci rahasia kuno di tangan Lindong sebelumnya diam-diam mundur sedikit. Bahkan Kekaisaran Tebing Iblis dipaksa sampai keadaan yang menyedihkan. Siapa yang berani mencoba sesuatu yang akan mengarah pada akhir yang tidak menguntungkan? Kekaisaran Tebing Iblis memang begitu. Mata Lindong setenang lubang yang dalam saat mereka perlahan menyapu kelompok sikun. Namun suaranya yang lemah membuat hati semua orang melompat. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang yang berani berbicara kepada Kekaisaran Tebing Iblis dengan cara seperti itu. Namun tidak ada yang berani menyuarakan keberatan untuk hari ini. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Mata Sikun sangat dingin saat dia berbicara dengan tegas. Mengapa kau tidak mencoba? Sudut mulut Lindong terangkat niat membunuh yang kaya samar-samar menyebar. Ini menyebabkan beberapa orang diam-diam menghirup udara dingin. Mereka tampaknya akhirnya mengerti bahwa Lindong sebenarnya berencana untuk menghabisi Kekaisaran Tebing Iblis. Memang hati Lindong dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Kekaisaran Tebing Iblis. Kekuatan yang dia miliki saat ini sudah cukup untuk melawan kerajaan peringkat tinggi yang awalnya kuat ini. Saudara Sikun dan Sisuan semuanya adalah orang-orang yang sangat kejam. Yang terbaik adalah melenyapkan musuh seperti itu sesegera mungkin jika mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya. Bajingan, ucap Sikun matanya menatap dingin ke arah Lindong. Dia baru saja menyerang dengan marah ketika dia melihat Little Flame di belakang Lindong perlahan-lahan mengangkat batang logam di tangannya. Segera dia dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. Tampaknya mereka tidak memiliki banyak keunggulan dalam situasi yang mereka hadapi ini. Teman ini, masalah di antara kalian semuanya hanyalah kesalahpaham. Mengapa ingin mengubahnya sampai sedemikian rupa? Dalam waktu beberapa hari, harta karun kuno akan dibuka. Jika ada kecelakaan yang terjadi saat ini, semua orang mungkin tidak akan bisa masuk ke harta karun kuno. Dari cara aku melihatnya, mengapa kalian semua tidak mundur selangkah? Pada saat ini pria berlengan merah akhirnya melangkah maju dan tersenyum berkata kepada Little Flame. Ada banyak kerajaan kuat yang datang karena harta karun kuno kali ini. Bahkan kami kesulitan menghadapi beberapa di antaranya. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu dari harta karun kuno, bekerja sama mungkin lebih baik daripada berkonflik. Ucap wanita itu perlahan berkata. Pada saat ini tatapan Lindong dengan tenang menyapu mereka. Dia tahu bahwa ini adalah para pemimpin dari Kekaisaran Prasejarah dan Kekaisaran Lembah Kematian. Mereka juga pemilik dua kunci rahasia lainnya.
Mendengar arti kata-kata mereka, jelas bahwa mereka tidak berada dalam tim dengan kekaisaran tebing iblis, tetapi mereka juga tidak ingin melihat Shikun terluka karenanya. Aku suka sendiri, tidak perlu ada kerjasama. Namun karena kalian telah membuka mulut, untuk sementara aku akan mengesampingkan masalah ini. Tetapi jika kekaisaran tebing iblis melakukan hal bodoh, aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak akan bertindak untuk merebut kunci kuno rahasia di tangan mereka. Little Flame tidak mempercayai kekaisaran peringkat tinggi ini sedikit pun. Dia tahu bahwa jika bukan karena dia telah menunjukkan kartu truf dan kekuatannya sebelumnya, kemungkinan orang-orang ini tidak akan membantu berbicara untuknya bahkan jika dia dibunuh oleh kelompok Shikun. Namun melihat situasi saat ini, kekaisaran prasejarah dan kekaisaran lembah kematian jelas akan menghentikannya dari menghabisi kekaisaran tebing iblis. Lindong juga tidak mampu melawan 3 kerajaan peringkat tinggi itu. Dalam hal ini, ada baiknya dia mengambil kesempatan dan mundur. Setelah memasuki harta karun kuno, dia masih memiliki cukup banyak kesempatan untuk memusnahkan kekaisaran tebing iblis. Selamat tinggal. Aku akan datang sekali lagi ketika harta karun kuno akan segera dibuka. Lindong melirik wajah Shikun yang sangat hijau. Dia tidak berencana untuk tinggal lebih lama. Setelah menangkupkan tangannya ke arah pria berlengan merah dan wanita kulit hitam ungu, dia berbalik. Langkah kakinya terhenti sesaat saat hendak keluar dari pintu utama. Memutar kepalanya, dia melihat beberapa ahli di aula besar yang berencana merebut kunci rahasia kuno di tangannya. Sebagai tambahan, aku ingin bertanya apakah aku saat ini memiliki kualifikasi untuk memegang kunci rahasia kuno keempat ini. Setelah mendengar kata-kata Lindong, tidak ada yang menjawab. Namun Lindong sudah mendapatkan jawaban dari tatapan menghindar dari orang-orang ini. Pertarungan besar dengan kekaisaran tebing iblis ini jelas telah sepenuhnya menghilangkan pikiran jahat dari orang-orang ini. Terlepas dari di mana seseorang berada, kekuatan akan selalu bisa mengalahkan segalanya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.